dan konfigurasi elektronnya itu 1s dan elektron valensinya juga 1. Sudah itu aja. Oke, siapa tadi? Anandatia Ramdan. Panggilannya? Ramdan. Ramdan. Oke. Mas Ramdan menyatakan karena dia memiliki kesamaan dengan golongan 1A, memiliki konfigurasi elektron mana berapa? 1. Oke. Ada lagi yang punya jawaban berbeda atau mau menambahkan atau sama dengan jawabannya Mas? Ya, Mbak. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Pramesta dengan nomor NIM 3 digit 148. Menurut saya benar yang dikatakan oleh Mas Ramdan, 1A. Alasannya dapat saya tambahi. Yang pertama, ditinjau dari sifat elektronik atau valensi. Hidrogen itu membentuk senyawa positif maupun senyawa negatif, maka hidrogen itu digolongkan dalam golongan 1A. Lalu penempatan hidrogen pada golongan pertama memungkinkan hanya sebuah penomoran dari suatu unsur. Yang ketiga, penempatan hidrogen pada golongan logam alkali, dikarenakan atom ini hanya memiliki satu elektron pada kulit terluar. Dan yang keempat, hidrogen merupakan unsur non-logam, maka penempatan ini hanya dikarenakan faktor satu elektron tanpa mengindahkan konteks dari sifat kimia atom tersebut. Oke, yang belakang mendengar suaranya Mbak Najwa, dengar Mas? Suaranya Mbak Najwa dengar nggak? Dengar, coba diulangi apa katanya? Apa coba? Saudara menangkap yang dijawab Mbak Najwa apa kira-kira secara garis besar penangkapannya yang di belakang? Kira-kira apa tadi Mbak Najwa mengatakan apa? Kalau saudara tidak perlu jadi orang lain, kalau saya nggak dengar ya nggak dengar gitu ya. Kalau dengar gitu ya. Sing iyo yang pasti aja gitu ya. Kalau enggak bu nggak dengar bu gitu ya, nggak usah sungkan. Gitu ya. Dengar nggak? Kecepatan. Oh kecepatan. Paling tidak ada satu poin yang ditangkap. Apa yang dikatakan Mbak Najwa? Jadi termasuk golongan 1 kan memiliki ikatan valensi berjumlah 1. Ikatan valensinya 1. Oke, 1 itu yang ditangkap. Terusnya itu kecepatan. Oh, yang selanjutnya kecepatan. Oke, enggak apa-apa. Ada lagi yang mau menambahkan atau punya jawaban yang berbeda? Mas Rahman sama Mbak Najwa, Rahman ya? Mas Rahman sama Mbak Najwa semuanya mengapa jeneng itu. Ramdan sama Mbak Najwa mengatakan bahwa di 1A harusnya hidrogen itu di 1A Bu, karena memiliki 1 elektron terluar. Kemudian cuma saya tadi mendengar Mbak Najwa mengatakan dia termasuk golongan non-logam. Hidrogen non-logam. Kalau alkali logam. Apakah bisa dikatakan bahwa dia dalam satu keluarga? Kalau alkali ini dia termasuk logam. Lalu kalau di 7A itu non-logam, berarti hidrogen masuk di mana tadi? Di 1A, sama-sama non-logam. Hidrogen itu logam atau non-logam? Non-logam. Hidrogen non-logam. Kalau alkali? Berarti bisa nggak ditaruh di sini? Bisa nggak? Kalau dia di golongan 1A? Kalau dalam satu keluarga, dalam satu family itu biasanya kalau saudara kandung orang mirip-mirip ya, Mas Yo berbeda ya. Misalnya, oh kulitnya berwarna gelap, tapi saudara saya kulitnya berwarna terang. Nah itu Bapak SEJ mungkin ya. Nah, artinya ada kemiripan, entah di warna rambut, kulit, hidung, mata. Berarti di sini ada beberapa yang tidak sama. Apakah saudara berpendapat bahwa hidrogen itu ada di 1A? Ada yang punya pendapat lain? Karena hidrogen itu non-logam, sedangkan alkali tanah itu logam. Ada yang punya pendapat lain?
saudara berpendapat yang berbeda nggak apa-apa, nggak usah takut. Nah ini fungsinya berani berkomunikasi. Kalau melalui ChatGPT mungkin bisa menjawab, tapi mau mengungkapkan itu susah gitu ya. Kayak mau mengungkapkan saya suka kamu itu ya angel gitu ya. Ya. Oke, gimana? Ayo, tanya aja sama ChatGPT tidak apa-apa. Itu bukunya dibaca. Ya, sebutkan namanya. Menjawab, nama saya Felia Putri, gerakan desa dan yang 154. Jadi kemiripan utama hidrogen dengan unsur golongan 1A itu pada konfigurasi elektronnya di mana hidrogen memiliki satu elektron lebih terluar sama seperti logam alkali dalam golongan 1A. Sama ini menunjukkan bahwa hidrogen seperti natrium atau kalium memiliki kecenderungan untuk kehilangan satu elektron guna mencapai kestabilan. Itu sama ya? Sama berarti. Ada yang punya jawaban berbeda? Ya. Suaranya tambah gak denger ya Mas Yo. Nah, gak denger. Coba sambil suaranya agak keras gitu ya. Izin, nama saya Citra Rumondia dari 162. Dengar? Ini yang belakang kalau gak denger langsung gak dengar gitu ya. Gak usah sungkan gitu ya. Jadi hidrogen tempat dan golongan 1A itu karena dia punya satu elektron, tapi kecenderungannya itu sama kayak yang golongan 7A. Jadi dia sama-sama menerima satu elektron. Hidrogen di golongan 1A itu menerima Hidrogen mempunyai kesamaan dengan golongan 7A karena sama-sama menerima satu elektron. sama-sama menerima satu elektron. Oke. Terus ada lagi? Sudah. Baik. Tadi sudah saya ulangi lagi ya jawabannya Mbak Citra. Ada yang punya pendapat berbeda dengan Mbak Citra? Oke, Cik, nomor si Cintok mau ya berita sih ya? Ya. Karena hidrogen itu bersifat amfoterik, bisa bertindak sebagai donor atau akseptor elektron seperti logam dan logam. Terus hidrogen juga bereaksi dengan berbagai unsur yang menunjukkan sifat fleksibel yang khas dibanding unsur lain. Oke, boleh. Hidrogen memiliki sifat sebagai donor juga sebagai akseptor. Ada lagi yang jawaban berbeda? Ada yang punya jawaban berbeda? Oke, baik, kita lanjut ya. Itu tadi soal nomor 1 ya. Nah, kenapa kok dikatakan dia di golongan 1A? Nah, ini alasannya. Karena konfigurasi elektron tadi Mas Ramdan, Mbak Najwa, Mbak April, tadi hampir sama jawabannya dan sama gitu ya. Karena konfigurasi elektron ini penempatan pada golongan alkali dikarenakan atom ini memiliki satu elektron pada kulit terluarnya. Perhatikan hidrogen, kan nomor atomnya 1 sehingga dia memiliki satu elektron kulit terluar. Li juga, Na juga. Kesamaan yang lain apa? Yang kedua itu bersifat elektropositif. Nah ini halida dari logam alkali dan hidrogen terionisasi dalam cara yang sama dalam larutan berair. Ini sama-sama elektropositif. Coba perhatikan HCl, dia berurai menjadi H+ dan Cl-. H+ elektropositif. NaCl, Na+, Cl-. Jadi sama-sama bersifat elektropositif. Ini tinjauan yang kedua.
tinjauan yang ketiga, kenapa di golongan 1 ke atas? Karena hidrogen tadi memiliki apa ini tadi? Valensi terluar yang sama. S1, Na juga memiliki valensi yang sama. Ini jawabannya terkait ada di mana? Kalau di 1 tinjauannya apa? Ada 3 ya. Nah, sekarang sebenarnya tadi sudah dikatakan sama Mbak Citra bahwa dia bisa masuk di golongan 7A. Apa kesamaannya tinjauannya? Dari konfigurasi elektron, potensial ionisasi, sifat non-logam, keatomannya sama, pembentukan senyawa elektronegatifnya sama, sifat dalam elektrolisisnya juga sama. Ini alasan kenapa sebenarnya hidrogen juga ada di golongan 7A. Sekarang saya minta saudara jelaskan, kenapa kok golongan 7A ini dikatakan sama dengan hidrogen dalam hal keatomannya? Dalam hal keatoman, kalau yang atas sana sudah paham. Yang keatoman ini, kenapa dikatakan sama dengan golongan 7A? Bagaimana keatoman untuk hidrogen dan bagaimana keatoman dari golongan 7A? Siapa yang mau jawab? Ya, ya. Sama. Hidrogen Nama. oh iya, kalau itu diutarakan dengan ionisasi. Hidrogen dari keatomannya pada 7A tidak terhubungkan dengan halogen. Hidrogen dapat membentuk ikatan dengan unsur lain. Yang kedua, reaksi asam basa. Pada reaksi asam basa, hidrogen berperan yaitu dalam bentuk proton H+, merupakan karakteristik dari asam. Yang ketiga yaitu ionisasi. Hidrogen dapat membentuk ion H+ yang berkontribusi pada sifat asam dari senyawa yang mengandung hidrogen. Bagaimana keatomannya? Keatoman hidrogen dan keatoman dari golongan 7A bagaimana sifatnya? Keatomannya tadi sudah menjawab, mungkin masih belum mengerucut terkait dengan keatomannya seperti apa. Hidrogen dan golongan 7A memiliki keatoman siapa yang mau jawab? Ya, nama siapa mas? Ahmad. Dari segi keatoman itu karena kecenderungan membentuk molekul diatomik. Kecenderungan membentuk molekul diatomik. Nah, gampangnya itu. Jadi, hidrogen dan golongan 7A sama-sama membentuk molekul diatomik.
dan 7A. Ternyata hidrogen itu juga bisa dikatakan di dalam golongan 4. Loh, kenapa kok bisa dikatakan golongan 4? Karena ditinjau dari sifat keasaman elektronegatifan, hidrogen ini terutama pada karbon, kulit terluar hidrogen diisi elektron hanya setengah dari kapasitasnya, sama seperti karbon, sehingga kedua atom ini mampu membentuk ikatan kovalen. Paham ini kenapa kok diisi separuh? Hidrogen itu nomor atomnya berapa? 1. Kalau karbon? Karbon berapa atomnya? 6. Oh, ciknya resbiro. Saudara nggak punya TU sekarang ini di mana? Mbak ada. Oh, sudah di sini. Oh, kan TU-nya nggak ada sekarang. Kan saudara harus ke fakultas semua urusan administrasi mulai sekarang. Jadi nggak ada TU prodi gitu ya. Urusan sekarang tersentral di fakultas. Oh, sudah di meja ya? Ini tadi sudah di meja begini. Kulitnya adalah di sini 1. Kalau karbon berapa nomor atomnya? 6. Berarti 2, 4. Ya. Saudara paham di sini kenapa diisi separuh, di sini separuh? Ini apa? Ini S, ini S, ini B. Kalau S satu kamar masih ingat, ini diisi separuh. Ya, separuhnya. Kalau ini P berapa kamarnya? 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga separuh. Supaya stabil, ini harus berapa, Ren? Harus? Kalau stabil itu berapa? 8. Stabil itu harus 8. Kalau ini supaya 8 butuh 1. ini kalau nggak harus 8, kalau 1 melepas atau membutuhkan 1, bisa melepas, bisa membutuhkan 1. Kalau karbon membutuhkan berapa lagi? Ke 8 butuh berapa lagi? 4. Ya kan? Butuh 4 lagi. Makanya kan kalau realisnya 1, 2, 3, 4. Butuh berapa lagi? 1, 2, 3, 4 pasangan lagi. Di separuh, sama-sama butuh separuh. Ini kesamaannya dengan yang golongan 4. Karena kulit terluarnya diisi elektron hanya setengah dari kapasitasnya, sehingga kedua atom ini mampu membentuk ikatan kovalen. Ya, jadi ini golongan 6 terutama di karbonnya. Nah, oke, sekarang kalau saudara sudah tahu posisi dan kedudukannya, sekarang harusnya hidrogen itu yang tepat di mana? Di 1A, 7A atau 4? Harusnya di mana kalau seperti ini? Oke, ada beberapa sifatnya yang mirip dengan 1A, ada sifat yang mirip dengan 7A, dan bahkan ada yang mirip dengan golongan 7A. Berarti hidrogen ada di mana harusnya? Siapa yang mau berpendapat? Oh, harusnya di 1A saja, Bu. Harusnya di 7A. Tadi sudah ada alasan kenapa di 1A, ada di 7A atau di 4. Sampai sekarang kedudukan hidrogen ini kalau secara umum masih belum, para ahli masih belum menentukan harusnya di mana. Tapi mereka bisa dikatakan hidrogen ini bisa dikatakan di 1A, bisa di 7A atau di golongan
Oke, ini saudara lihat nggak? Ini gambar sebenarnya ini video. Ini nggak nyambung. Ini cerita tentang balon udara. Nah, ini sebenarnya ceritanya tentang balon udara. Ini berkaitan dengan karakteristik dari gas hidrogen. Sebelum ke sana coba saya tunjukkan aja video tentang gas hidrogen. Ini adalah pembuatan gas hidrogen. Nanti selama praktikum juga saudara akan nanti membuat gas hidrogen. Nah, perhatikan dulu di sini. Oke, dari video ini tolong perhatikan tentang sifat dari gas hidrogen ya, karakteristiknya kemudian reaksinya, termasuk reaksi dari gas hidrogennya. Ini tidak ada suara, tapi nanti terakhir tiba-tiba ada suara. Nanti ketika praktikum, saudara juga akan membuat gas hidrogen ya. Jadi gas hidrogen secara laboratorium. Oke, ini adalah reaksi aluminium ketika direaksikan. Itu terbentuk gas hidrogen. Kalau ini sudah terisi dengan gas hidrogen. Ketika ini ketika gas hidrogen sudah terisi di dalam api ya. Ini gas hidrogen. Dari tayangan video itu, nanti saudara di praktikum juga begitu. Jadi waktu saya kira kalau untuk kelas ini saya nggak perlu pralab lagi ya, sudah sekalian sekarang. Nah artinya ya sudah nanti ketemu lagi paling sebentar. Nanti hati-hati ya, bukan hati-hati. Ya memang wajibnya saudara untuk mengetahui bagaimana saudara di dalam laboratorium. Itu ini dulu aja. Bagaimana sifat dari gas hidrogen tadi? Siapa yang mau jawab? Dari tayangan video tadi. Bagaimana sifat dari gas hidrogen? Karakteristik dari gas hidrogen. Dari video tadi, dari tayangan video tadi, apa yang saudara dapatkan atau informasi apa yang saudara dapatkan terkait pembentukan gas hidrogen dan karakteristiknya?
jika kena api gas hidrogen itu mudah terbakar Mudah terbakar dan meledak. terbakar meledak gitu ya. Ya, oke, sudah. Bagus. Ada lagi jawaban yang berbeda? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ayo, dari video tadi apa yang saudara lihat? Boleh tanya Bang Google, boleh tanya ChatGPT, boleh. Banyak ya. Siapa Mas Sopo? Karena namanya Mas Bani Oh, Bani ya. Dengan yang 137 tadi dari video dapat dilihat bahwa sifat dari gas hidrogen itu memiliki keringanan lebih ringan daripada udara, jadi dia bisa mengambang ke atas. Oke, bagus. Jadi bersifat ringan. Gas hidrogen itu ringan, ya. Ringan, mudah terbakar. Oke, itu karakteristik dari gas hidrogen. Ya. Lalu bagaimana tadi proses pembentukan gas hidrogen pembuatannya? Saudara jangan kalah sama orang yang jual balon di pinggir jalan ya. Gak usah kuliah kimia sudah bisa jualan gas jualan balon ya. Dia tahu bagaimana cara pembuatannya. Kalau ini bapak-bapak pinggir jalan jualan balon itu pakai apa? Pakai apa? Tahu nggak? Loh, bapaknya nggak usah kuliah kimia, ngerti cara digambar. NaOH. Tugasnya nanti kalau ketemu bapak penjual balon tanya gitu ya. Cara pembuatannya tadi apa? Bagaimana cara membuat gas hidrogen tadi? Angkat tangan. Apa tadi membuatnya? Yang tadi dimasukkan di dalam Erlenmeyer, aluminium foil, terus ditambah apa tadi? NaOH. NaOH. Jadinya apa? Gas hidrogen. Iya, bagaimana reaksinya? Apa sih? Na. Nah, ini soal nomor berapa tadi? Reaksi-reaksi dari gas hidrogen dengan golongan logam. Tadi ada di soal pretest di awal. Kok bisa jadi hafal? Terus ya apa? Gimana cara pembuatannya tadi di video? Atau saudara bisa menjawab yang berbeda? Pembuatan gas hidrogen nanti praktikum membuat gas hidrogen. Praktikum ini membuat gas hidrogen. Yang mau menjawab boleh ditulis di depan reaksinya. Boleh menulisnya di depan. Reaksi pembuatan gas hidrogen. Ini pertanyaan pretest di nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 2 ya, nomor 3. Silakan yang mau jawab boleh. Nanti kalau meja dosennya akhirnya terus kapan dia otot? Apa? Kenapa? Oh, duit kat sini. Di bawah. Ya, adik
menjawab? Yang mau menjawab dan ke depan itu poinnya 2 yang Mbak Ale tambah melulu gitu ya. Berani ke depannya wes sesuatu. Soalnya pak cerita tak dah. Iki ya. Kok gak ketok zoom, berusaha dulu zoom. Gak ketok zoom, kok nggak mengerti. Bagaimana jawabannya Mbak Zumi? Zumi Zola. Anda kapal sama kayak mahasiswa yo. Satu sering ngapal aja. Seingat saya, oh yang sering ngomong kan akhirnya ingat sama aku semua. L2 NaOH 6H2O 2 NaCO4 plus 3. Ada yang punya jawaban berbeda? Ini Al tambah NaOH jadi NaAlO 4 kali plus 3H2. Sudah benar ini? Ada yang punya jawaban berbeda? Salah nggak apa-apa ya? Penjara. Nggak penjara. Apa jawabnya sekalian? Kita kursi C dan kita. Cepetan jujur. Sudah betul sih. Tapi kalau sudah lebih jauh, kita kok nyalain. Kan saya jadi terpesona ya. Maaf ya Oke. Bu. Ada lagi yang Kamu berbeda? Kita mau dah. Kakak udah kompeten. Saya Oke. Oke. tatai sesuatu. Cek dulu. Setangin itu ketok. Kamu itu jangan meremehkan. Soalnya ngotoki aku. Masya Allah, PDD. Iya. Cek orang yang. Nah, ini terkait pertanyaan hibrides juga, yaitu isotop. Jadi ada pertanyaan ini terkait isotop. Saudara ingat pertanyaan hibrides tadi? Isotop hidrogen itu ada isotop apa saja? Hibrides. Oke. Kelimpahan hidrogen di bumi nomor 3 setelah silikon dan oksigen di alam hidrogen itu mempunyai 3 isotop. Ada isotop hidrogen, ada deuterium dan tritium. Jadi isotopnya yang ada di bumi itu kelimpahannya ada 3 bentuknya. Hidrogen, deuterium, dan tritium. Ini sangat radioaktif untuk yang tritium. Apa sih pada radioaktif? Untuk bentuk molekulnya, hidrogen itu atau ada hidrogen orto dan para. Ini pertanyaan juga di tes. Hidrogen orto dan para, diingat-ingat perbedaannya. Hidrogen orto namanya orto hidrogen ini jika arah spinnya sama. Nah, ini spinnya sama. Kalau para, spinnya berbeda, berlawanan arah. Ortohidrogen ini sejajar, searah.
Kalau yang para hidrogen berarti anti paralel spin. Kalau yang orto ini paralel nuklear spin, jadi searah sejajar. Searah sejajar. Kalau ini berlawanan arah. Pertanyaannya tadi juga ada. Berarti mana yang stabil? Yang orto atau yang para? Para hidrogen atau orto hidrogen? Gimana? Siapa yang jawab? Siapa yang mau jawab? Jadi sementara itu nggak ada yang jawab bareng-bareng. Jadi harus angkat tangan biar ada poinnya. Biar nanti dikumpulkan di akhir tengah semester. Poinnya berapa? Mbak Ale yang bagian buka tabung dari poinnya, Mbak Ale. Mana yang lebih stabil? Para hidrogen atau orto hidrogen? Angkat tangan. Ya, sebut nama. Kedengar. Langsung gitu ya, dengar gitu ya. Yang stabil itu yang para hidrogen karena arah spinnya ke atas sama ke bawah itu Yang stabil para hidrogen karena arah ke atas dan ke bawah spinnya dihitung satu. Maksudnya bagaimana? Dihitung satu itu apa ya? Oke, ada yang mau membantu jawabannya? Saya kira sudah tahu maksudnya, cuman mungkin kurang tepat. Mungkin ada yang mau menjawab, membantu jawabannya. Gini ya, stabilan isotop itu kalau dalam keadaan normal, gas hidrogen ini merupakan campuran antara dua molekul yang dinamakan orto dan para kalau keadaannya normal. Yang dibedakan berdasarkan spin elektron dan nukleusnya, ini kalau normal. Kalau hidrogen normal pada suhu ruangan itu terdiri dari 25% para hidrogen, 75% orto hidrogen. Ini kalau di dalam ruangan. Sehingga bentuk orto ini tidak dapat disiapkan dalam bentuk murni karena kedua bentuk tersebut berbeda dalam energi, sifat kebendaannya juga berbeda. Titik lebur dan titik didih para hidrogen 0,1 derajat lebih rendah dari hidrogen normal. Jadi kalau dalam kondisi normal para itu ada di 25% dan 75% untuk orto kalau saudara bicara terkait dengan kondisinya normal, ya, dalam kondisi normal. Sekarang di pretest tadi ada pertanyaan bagaimana mengubah para hidrogen ke orto hidrogen ke para hidrogen atau kebalikannya, gimana caranya? Saudara sudah sampai itu jawabnya tadi? Sudah. Berarti sudah bisa menjawab. Jadi bagaimana caranya mengubah para hidrogen ke orto hidrogen? Siapa yang mau jawab? Ya, Kak Najwa. Loh, kalau sering jawab buku apa? Ya, Saya mendapat sumbernya itu dari buku kimia anorganik. ya. Yang pertama, molekul hidrogen para diubah menjadi orto dengan cara menaikkan suhunya dan diberi katalis arang aktif logam Fe, Ni, Pt, dan W. Yang kedua, memberikan katalis untuk perubahan orto para seperti misalnya senyawa besi,
bagus. Jadi ditambahkan suatu katalis, menaikkan suhunya ditambah katalis NITT. Yang lainnya ada satu lagi, menambahkan Satu atom hidrogen. satu atom hidrogen. Nah, gambarnya ya apa? Cara mengubahnya, Mbak Nasra bisa? Oke. Caranya dengan menembakkan satu atom hidrogen sehingga dia bisa mengubah menjadi orto menjadi para atau para menjadi orto. Silakan Mbak. Siapa yang lainnya? Biar saya juga menghafal yang lainnya. Gambarnya bagaimana? Ditembakkan satu atom hidrogen. Gambar gak? Apa? Enggak. Ini enggak. Ya, silakan. Yang lainnya. Ini berlawanan. Kimia unsur itu mata kuliah yang banyak teorinya ya, dan itu banyak membuat saudara harus bisa berimajinasi. Para itu enggak sama. 3 SKS lah gitu ya. Jadi sesuatu hal yang dibutuhkan. Kalau saya hanya ngomong saja di depan, beda kalau SKS ya, kalau saya kan mikir gitu. Kalau kimia unsur ini di sini ngomong toh. Kalau hanya saya menjelaskan pasti ditinggal gitu. Makanya tak sedikit. Bukan saya enggak. Mana caranya? Bicara. Saya mau menulis menggambarkan ke depan. Mas Ramdan. Ramdan mau tapi takut di penjara. Ayo Ramdan. Kalau salah gimana? Penjara lagi. Penjara di hatinya Mbak siapa ini? April. Apa tenan kok royoan ini? Oh, ada nama di bawah. Kenapa? Dina. Kalau Google. Iki ono wis. Radioaktif. Parah di sini dok. Oh iya. Ya Allah, udah bahas. Untuk para mana? Tembakan di apa sih? Itu spinnya gak sih? Ya apa sih? Itu Yang spinnya lainnya gak boleh sih? membantu, yang lainnya boleh membantu. Boleh menyempurnakan. Yang lainnya boleh menyempurnakan. April aja yang menyempurnakan. Tadi dikatakan ketika ditambahkan satu atom hidrogen itu kan spinnya orto. Orto atau para itu? Orto sama Orto. Kalau ditambahkan lagi orto, ditambahkan satu atom hidrogen, bagaimana caranya menuliskan, menggambarkannya? Ini nih. Coba dari sini. Ke depan. Iki apa? Kok P? Apa? Proton. Tak buku nih ya, P. Kok isi ini? Ngarang aku P.
bener kan? Kimia kayak kimia juga. Gak apa-apa. Kan gak selalu ini gerak kimia. Kalau makan satu atom hidrogen gimana bentuknya? Ayo, Mbak, Mas, yang belakang. Mbak Kanti. Iya. Mbak Kanti. Gak apa-apa. Sedang apa? Gonjang-ganjing. Percaya. Oke ya, kalau orto ditambah satu atom menjadi para, ya tetap ada satu atom hidrogen yang dilepaskan. Oke, bagus, Mbak. Citra itu yang mana tadi? Ini. Oh yang ini yang belakang siapa? April. Oh April. Oh ini April. Oh,